Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas sinopsis alur cerita Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antv untuk episode yang akan datang. Namun sebelum Mimin melanjutkan, untuk sekedar menyambung tali silaturahmi kita semua, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian berasal dari kota mana aja? Tolong jawab pada kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu. Di episode kali ini semakin seru, menegangkan, serta bikin baper dibuatnya. Dimana di sini terlihat kalau Tuan Muda Abimana benar-benar kacau pikirannya ya guys. Namun di sini Kinanti seperti biasa ia berusaha menenangkan sang suami tercinta. Di sini terlihat kalau Kinanti ini menemani Tuan Muda Abimana yang sedang berada di taman. Kinanti pun mengatakan kepada Tuan Muda Abimana agar Tuan Muda Abimana lebih sabar dan legowo menerima semua kenyataan ini. Di sini lagi-lagi Kinanti gagal untuk mengatakan kebenaran tentang Amanda ini kepada Tuan Muda Abimana. Di mana saat ini Tuan Muda sedang mengalami kegalauan, jadi kesempatan untuk membicarakan masalah Amanda ini sebenarnya adalah Alia belum bisa ya guys. Sementara itu di tempat yang berbeda, si Amanda atau si Alia ini ia pun berpikir dan mengatakan kalau mendekati Tuan Muda Abimana itu tidak semudah yang ia kira ya guys. Rupanya di sini si Amanda atau Alia ini tetap aja ngotot pengen kalau Tuan Muda Abimana ini tahu kalau dirinya itu adalah Alia. Ya kata Mimin, dari saking kepedeannya si Amanda atau si Alia ini, ia ingin agar Tuan Muda Abimana ini tahu kalau dirinya adalah Alia. Tapi menurut Mimin jangan cuma nyuruh Kinanti aja ya guys ya. Sebaiknya Amanda atau Alia sendirilah yang bicara sama Tuan Muda Abimana dan berterus terang kalau dirinya adalah Alia. Tentunya nanti kalau Tuan Muda Abimana menerima Amanda atau Alia ini, maka Tuan Muda Abimana tidak perlu lagi berpikir panjang, dan begitu juga dengan Amanda ini. Ia akan dapat mendengar dari Tuan Muda Abimana langsung daripada Amanda ini menyuruh Kinanti untuk mengatakannya kepada Tuan Muda Abimana. Ini terlalu sangat bertele-tele ya guys ya. Dan di scene berikutnya juga terlihat kalau Reno ini benar-benar ditangkap oleh polisi. Namun di dalam penjara Reno ini mendapat siksaan dari para penjahat. Rupanya para penjahat itu mengeroyok Reno yang akan mencelakai Reno. Tentu saja di sini Reno akan kalah karena dikeroyok oleh banyak para preman di dalam penjara tersebut. Betapa menderitanya Reno saat ini, ia sangat menyesali karena telah berbuat kurang baik di perusahaannya Tuan Muda Abimana, sehingga para kliennya Tuan Muda Abimana ini pun mengadukan dirinya ke penjara. Sementara Reno saat ini masuk penjara dan telah dikeroyok oleh para penjahat tersebut. Sementara itu di tempat yang berbeda juga di sini, rupanya si Kumis Lele kakaknya Tuan Muda Abimana ini belum juga puas melihat Tuan Muda Abimana yang saat ini sedang hancur dan kacau balau di perusahaannya. Dan si Kumis Lele ini akan melakukan perbuatan yang lebih nekat lagi nih guys. Ia akan menghancurkan Tuan Muda Abimana ini dengan sehancur-hancurnya. Aduh, Kumis Lele jahat banget ya kamu ya. Dan di scene berikutnya juga terlihat rupanya niatnya kali ini ia pun menyuruh anak buahnya untuk menculik Kinanti. Namun di sini mereka pun menculiknya terang-terangan dengan datang ke rumahnya Tuan Muda Abimana. Di mana saat itu Kinanti pun sangat menjerit ketakutan sambil memanggil nama Mas Abi. Karena itu Tuan Muda Abimana pun langsung mengejar para penjahat terus yang telah membawa Kinanti di dalam mobil tersebut. Namun di sini Tuan Muda Abimana hanya sendiri dan Tuan Muda Abimana kalah dari para penjahat tersebut dan Kinanti berhasil mereka bawa kabur nih guys ya. Tetapi
Mimin akan yakin di sini kalau Tuan Muda Abimana nantinya bersama dengan David akan dapat membebaskan Kinanti dari penculikan ini. Nah, di mana pada episode yang lalu diceritakan kalau Tuan Muda Abimana ini sedang mengalami kegalauan karena ia diancam oleh seorang yang melalui email akan keselamatan Kinanti. Dan Kinanti yang berusaha untuk menenangkan Tuan Muda Abimana akhirnya gagal, dan Kinanti pun meninggalkan Tuan Muda Abimana untuk istirahat sendirian, pikir Kinanti. Lalu Kinanti ini pulang ke rumah, dan sampainya di rumah Kinanti pun bertemu dengan Oma. Mereka berdua pun mengobrol di sana, di mana Kinanti menanyakan kepada Oma bagaimana resepnya Oma ini sampai rukun sehingga Oma sampai tua begini. Lalu Oma pun menceritakan kalau kunci dari rumah tangga itu adalah sebuah kejujuran. Mendengar cerita dari Oma ini, akhirnya Kinanti kembali ke kantornya Tuan Muda Abimana untuk menceritakan tentang masa lalu Tuan Muda Abimana bersama Amanda atau Alia ini. Kinanti sudah bulat tekadnya untuk mengatakan kalau ternyata Amanda ini sebenarnya adalah Alia. Dan apapun keputusan yang akan Tuan Muda Abimana nanti berikan kepada dirinya, ia pun akan pasrah saja, pikir Kinanti. Namun sesampainya di kantor Tuan Muda Abimana, Kinanti pun sangat kaget karena ia melihat para bapak-bapak ini sedang demo di perusahaannya Tuan Muda Abimana. Di mana saat itu mereka pun menuntut kepada Tuan Muda Abimana agar mengganti kerugian mereka itu sebesar 3 kali lipat nih guys. Udah melebihin rentenir nih para kliennya Tuan Muda Abimana ini. Masa utang 1 kali lipat dibuat 3 kali lipat nih guys ya. Dan di scene berikutnya ternyata mereka pun sudah mengadukan Reno ini kepada polisi. Di mana saat itu para polisi pun datang ke rumah Tuan Muda Abimana dan akan menangkap si Reno. Tentu saja di sini keluarga Sudirja menjadi sangat panik, terutama si Anita. Anita ini lalu mengejar para polisi tersebut yang akan membawa si Reno. Anita ini akan menjelaskan sesuatu kepada polisi agar polisi itu tidak membawa Reno. Namun hal ini sia-sia saja, para polisi tersebut langsung membawa Reno ke kantor polisi. Nah guys, Mimin kira sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dari Mimin mohon maaf. Untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Mimin. Dan jangan lupa saksikan setiap jam 5 sore sinetron kesayangan kita terpaksa menikahi Tuan Muda Antv. Akhirnya Mimin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.